Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Allah Maha Adil, dan Allah berfirman dalam hadis qudsi, inni haramtu zulma ala nafsi, aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Allah sendiri mengharamkan, Allah sendiri tidak pernah menzalimi, dan malah Allah haramkan atas dirinya berbuat kezaliman. Allah yang mengharamkan atas dirinya, atas zatnya Allah untuk berbuat kezaliman. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku menjadikan berbuat kezaliman itu haram antara kamu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ulama menjelaskan ini termasuk salah satu ayat yang memberikan harapan kepada setiap orang yang sudah melalui batas dosa dan maksiat. Berapa sih dosa kita? Biarpun dosa kita sepenuh bumi, masih diberikan harapan diampuni Allah selama kita cinta dan jujur saat bertaubat. Kalau kita tidak sadar sendiri, jangan sampai Allah kirimkan ujian yang mensadarkan kita, tapi habis itu kita menghadapi kematian dalam keadaan buruk. Mesti kita mengambil pelajaran daripada orang lain, tapi jangan sampai Allah jadikan kita pelajaran bagi orang lain. Itu paling buruk. Kata ulama, hamba yang paling buruk Allah jadikan pelajaran bagi orang lain. Jadi Allah celakakan dia, Allah hina dia, Allah menjadikan dia sengsara, tersesat, tak bisa apa-apa, tapi mensadarkan orang lain. Itu paling buruk hamba seperti itu. Oleh karena itu pasti kita sadar, hati-hati dari berbuat kezaliman. Ada orang SMS, umurnya 37 tahun. Dia berkata, saya masih bertahan. Kenapa sampai saat ini saya belum berjodoh? Dia merasa tidak mau terima. Saya bertanya, coba periksa, pasti kamu punya dosa dan pernah berbuat kezaliman, dan orang itu masih mendoakan kamu supaya tidak selamat dan supaya celaka. Sebab doa orang yang dizalimi, Allah sudah berjanji akan menolong orang-orang yang dizalimi, dan janji Allah, orang yang dizalimi akan dibantu dan ditolong oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Allah telah bersumpah, la'ansurannaki walau ba'da hin. Jangan takut wahai orang yang dizalimi, karena sungguh akan Allah berikan pertolongannya, tunggu saja. Habis itu dia telepon, saya angkat, dia nangis. Kata beliau, memang saya pernah memainkan salah satu perempuan, memberikan harapan, pacaran, akhirnya jatuhnya kepada zina, sampai wanita itu hamil, dan dia menjanjikan akan nikah. Begitu dia sudah hamil dan menahankan kandungannya, malah dia ditinggal. Dan wanita berdoa dan dia berjanji, selama saya hidup, saya akan mendoakan kamu celaka dunia akhirat. Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Allah Maha Adil, dan Allah berfirman dalam hadis qudsi, inni haramtu zulma ala nafsi, aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Allah sendiri mengharamkan,
Allah sendiri tidak pernah menzalimi, dan malah Allah haramkan atas dirinya berbuat kezaliman. Allah yang mengharamkan atas dirinya, atas zatnya Allah untuk berbuat kezaliman. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku menjadikan berbuat kezaliman itu haram antara kamu. Sekarang kita lihat berapa banyak kezaliman kita. Membawa berita yang tidak benar, berbuat kezaliman. Memfitnah orang, berbuat kezaliman. Ikut campur urusan rumah tangga orang, itu berbuat kezaliman. Kita menipu orang, berbuat kezaliman. Hati-hati daripada doa orang yang mazlum. Orang yang dizalimi, kalau dia angkat tangan berdoa, celaka kita dunia dan akhirat. Berapa banyak kezaliman kita. Belum lagi kezaliman terhadap diri sendiri. Faminhum zalimun li nafsihi, kata Allah, yang tidak pernah kita sadari. Saat-saat kita beribadah lagi senang, begitu kita diuji Allah, malah kita berhenti ibadah dan kita berkata, kenapa Allah uji saya? Saya tidak mau salat lagi. Berarti selama kita salat bukan lillahi ta'ala, tapi karena kita mau senang hanya di dunia. Tapi kalau memang lillah, apapun keadaan yang kita hadapi, senang maupun susah, ibadah tetap terus berjalan. Itulah berbuat kezaliman. Saya heran bagaimana orang yang suka menzalimi orang lain tapi bisa tidur. Bagaimana dia bisa tidur dan Allah telah mensiapkan basukannya untuk memberikan kecelakaan ke orang yang zalim itu. Kasihan ibadahnya, menzalimi anak buahnya, menzalimi pembantunya, menzalimi supirnya, menzalimi orang yang sekelilingnya, yang sekitarnya. Dia tidak sadar. Dia memaksimalkan, memanfaatkan tenaga mereka untuk mendapatkan kelancaran usahanya, tapi dia tidak berusaha menyempurnakan hak mereka. Itulah kezaliman yang besar. Dan itulah yang membuat kita di Indonesia menghadapi banyak masalah. Mendengar, karena demi Allah jemaah sekalian, kezaliman itu salah satu dosa besar. Sesudah dosa syirik, dosa yang sangat dibenci Allah adalah dosa kezaliman. Dan Allah sudah berjanji, kami tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang zalim. Sekarang kita melihat berita kezaliman, na'udzubillah. Orang tua menzalimi anak, anak menzalimi orang tua, suami menzalimi istri, malah istri sekarang kita mendengar menzalimi suami, dan berantakan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa beres dalam hidup? Apa manfaatnya ibadah setiap hari, salat malam setiap malam, haji setiap tahun, tapi tidak pernah terlepas dari kezaliman? Itu bahaya jemaah sekalian. Yang paling buruk kezaliman kata. Hati-hati dari kezaliman kata. Mengkomporkan seorang, memfitnahin orang, sampai banyak rumah tangga pecah dan berpisah gara-gara satu kata yang tidak disadarkan. Selama mereka berpisah, sampai anak dia yang susah demi karena perpisahan orang tuanya, sebabnya satu kata membawa fitnah, Allah tidak akan melupakan hal itu. Saya bawakan satu cerita bagaimana ujung berbuat kezaliman. Itu teman saya sendiri, kuliah, dan kita tahu bagaimana di Indonesia kuliah itu bebas, istilahnya campur. Dia berpacaran sama seorang wanita,
wanita itu sudah benar-benar jatuh cinta dan mengharapkan laki ini menjadi pemimpin dan menjadi imam baginya. Apa yang terjadi? Alasannya minta izin orang tuanya mau belajar di rumahnya, mendapatkan kesempatan berdua sendirian di tempat yang sepi. Di samping godaan syaitan, kelemahan iman, hawa nafsu, jatuhnya berbuat zina. Wanita itu hamil. Karena wanita bersadar dan sudah tahu perbuatan kesalahan itu, akhirnya dia terpaksa membongkarkan cerita kepada keluarganya. Tidak ada pilihan, mau lari kemana? Difahami kondisi dan keadaan oleh keluarganya. Ya syukur kadang keluarga ada yang mengerti apa yang terjadi. Tapi kadang-kadang keluarga malah menambahkan anaknya yang malah tambah susah. Malah ada yang keluarga mengusir anaknya dalam keadaan dia minta tolong, malah diusir. Akhirnya apa yang terjadi? Bunuh diri. Mau kemana lagi? Jadi semua kita terlibat dalam berbuat kezaliman dalam hal seperti ini. Akhirnya kakaknya wanita ini menghadap si laki-laki dan dia tuntut, kalau memang sudah terjadi seperti ini, nikahlah sama dia, jagalah nama baik keluarga kami. Apa jawaban beliau? Saya tidak pernah ada hubungan sama adikmu, saya tidak pernah kenal dan saya tidak pernah tahu. Kata laki-laki, mendengar berita ini, kalau memang itu jawabannya, biarkan Allah yang balas perbuatanmu. Beliau cerita sampai saat ini masih menghadapi ujian. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jodoh dan dia nikah. Ternyata dia bertemu istrinya selingkuh. Dan di situ dia nangis. Istrinya minta tolong diamkan dan tutupi. Saya malu kalau ditahu sama keluarga saya. Dan saya janji tidak akan berbuatan dosa lagi. Dia nangis dan dia masih ingat. Dia berkata, ini balasan yang pertama. Begitu dia punya anak perempuan, masih usia 6 tahun, tiba-tiba anaknya melarikan diri ke rumah dan nangis. Apa yang terjadi? Digosok sama tukang jaga di rumahnya. Dan dia nangis. Dan dia berkata, ini balasan yang kedua. Ya Allah, cukup. Ya Allah, cukup sampai di sini. Istriku dan anakku. Tidak lama lagi dia mendengar berita adiknya yang perempuan yang tercantik juga jatuhnya dalam perbuatan zina sama anak kuliah. Begitu dia tuntut anak kuliah, temannya dan pacarannya, kenapa kamu berlaku terhadap adikku? Apa dia menjawab? Saya tidak pernah kenal adikmu dan saya tidak pernah bertemu dengan dia. Langsung dia mendengar sama jawabannya. Sama jawabannya apa yang telah diucapkan. Allah balas. Itulah berbuat kezaliman. Allah akan balas yang sesuai, malah bisa menjadi lebih parah selama orang yang dizalimi belum ikhlaskan dan belum memaafkan. Hati-hati jamaah sekalian. Sungguh demi Allah,
cinta saya dan sayang saya kepada jamaah sekalian, saya sangat takut Anda terjumus dalam berbuat kezaliman. Apakah itu kezaliman kata atau perbuatan? Apalagi kalau di belakang kezaliman kehancuran rumah tangga orang lain. Allahu Akbar. Marilah kita sama-sama menjaga lidah kita. Biarpun ada orang membawa berita, biarpun berita itu benar 100%, kita hadapi dengan istighfar dan kita berkata, saya banyak salah, saya tidak mau urusan lain, cukup urusan saya sendiri. Banyak dosa kita jemaah sekalian, banyak kesalahan kita, dosa besar, dosa kecil. Kita malu kalau ditahu sama orang dosa kita. Oleh karena itu, jangan sampai Anda suka membuka kesalahan orang lain. Kalau Anda menjaga kesalahan orang lain, Allah akan menjaga kekurangan kita dan kesalahan kita. Allah tutupi. Para nabi dan rasul berdoa kepada Allah, wala tukhzini yawma yub'atsun. Ya Allah, jangan buka aibku di hadapan orang. Ini nabi doa begitu. Apalagi kita yang kita minta, ya Allah tutupi kekurangan saya, tutupi dosa saya, kelemahan saya malu ditahu sama orang. Malah kita sekarang memberanikan diri buka aib orang lain. Na'udzubillah. Itulah kezaliman. Fantas salat malam setiap malam, tapi kita tidak menikmati, tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Apa artinya sepanjang malam kita nangis sambil basah sajadah kita, tapi sepanjang siang kita menzalimi orang lain? Allah Maha Adil, dan Allah telah janji orang yang berbuat kezaliman tidak akan dimaafkan sampai orang yang dizalimi mengikhlaskan. Mari kita sama-sama buka halaman baru sama Allah. Tolong ingat ayat suratul Hadid, surah 57 ayat 16, 17 dan 18. Inilah saatnya jemaah sekalian kita sama-sama bertaubat dan nasuh. Karena tanda-tanda ciri hari kiamat sudah banyak muncul. Tanda dan ciri hari kiamat sudah memberikan tanda dunia ini sudah sebentar mau habis. Kita tidak bisa menghitungkan, malah lebih cepat dari kehabisan dunia adalah kematian yang kita tunggu. Dan tidak ada di antara kita yang jamin hidup sampai besok. Biarpun asuransinya yang paling tinggi, tapi tidak bisa punya jaminan hidup sampai besok. Berarti apa? Kita yakin mati daripada yakin hidup. Sekarang saya bertanya, yakin hidup sampai besok? Tidak. Yakin mati? Mati pasti. Hidup yang tidak pasti. Itu yang perlu kita fikirkan. Kalau memang kematian itu yakin, bagaimana kita menghadapi kematian yang indah, yang kita selalu berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Bagaimana kita mengharapkan husnul khatimah, tapi perbuatan kita masih banyak kezaliman. Kezaliman terhadap diri, kezaliman terhadap orang tua, kezaliman terhadap anak kita, dalam lingkungan kita. Allahu Akbar. Ya Allah, maafkan dan ampunilah ya Allah. Dan di ujung ayat ini, suratul Hadid, Allah mengajak kita, inilah saatnya kita takut, inilah saatnya kita sadar, inilah saatnya kita bertaubat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki dunia dan segala isinya, yang menghidupkan dan mematikan. Ini semua tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yang berfikir. Dan di ujung ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan solusi jalan keluar, membantu kesadaran kita. Di firman Allah Subhanahu wa ta'ala ayat 18,
innal musaddiqina wal musaddiqat. Yang menarik saya dalam ayat ini, innal musaddiqina, Allah bawakan dengan kata tasdid, orang yang selalu bersedekah. Dan Allah sebutkan dua, musaddiqin wal musaddiqat, laki-laki dan perempuan. Dan biasa kalau Allah sebutkan soal sedekah, Allah bicara umum, tidak pernah membedakan laki sama perempuan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebagian dari rezeki mereka menginfakkan. Tapi Allah tidak sebut laki perempuan. Tapi di ayat ini Allah sebutkan, innal musaddiqin, laki-laki yang selalu bersedekah, wal musaddiqat, perempuan yang selalu bersedekah. Apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan hanya Allah akan melipat ganda fayudha'ifahu lahum, tapi lebih daripada itu, walahum ajrun karim, akan Allah berikan pahala yang amat mulia. Kata ulama, ini salah satu amalan yang istimewa. Allah bukan hanya melipat ganda apa yang kita sedekahkan, tapi Allah juga memberikan pahala yang amat mulia. Nanti kita tahu di hari kiamat. Menuju kepada hati yang khusyuk, menuju kepada perubahan yang insya Allah sisa umur kita lebih baik. Apa itu sisa umur kita? 1 hari, 1 bulan, 1 tahun. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan sisa umur berapapun insya Allah lebih baik daripada yang sudah lalu. Dalam segala hal, lahir batin, perbuatan pagi, siang, malam, dimanapun berada, selalu kita menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah berusaha, sisa umur kita insya Allah lebih baik daripada yang lalu, insya Allah terjamin mati kita insya Allah indah. Itulah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah idza habba 'abdan ista'malah. Kalau Allah mencintai seorang, akan Allah bukakan pintu taufiknya untuk beramal salih, dan di situ Allah cabut nyawanya. Allah cabut nyawanya atas amal salih. Itu namanya apa? Husnul khatimah. Indahnya demi Allah jamaah sekalian husnul khatimah. Kita tidak harap menghadapi kematian tapi susah mengucapkan kalimat syahadat. Tapi yang kita harapkan bukan hanya mampu mengucapkan kalimat syahadat, malah insya Allah didatangi malaikatul maut kita dalam keadaan sujud, didatangi malaikatul maut kita lagi megang Quran, didatangi malaikatul maut kita lagi megang tasbih, berzikir kepada Allah. Itulah perbuatan yang dibangkitkan oleh Allah nanti hari kiamat. Orang yang mati dalam keadaan sujud dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan sujud. Orang yang mati dalam keadaan baca Al-Quran dibangkitkan dia lagi baca Quran. Orang yang megang tasbih berzikir kepada Allah dibangkitkan saat dia bertasbih dan berzikir kepada Allah. Itulah namanya hidup indah dan mati indah. Saya mengajak semua jamaah, termasuk saya, demi perubahan. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Habis kita beriktikaf, sama-sama salat subuh, sama-sama salat duha, sama-sama ikuti majlis ta'lim. Itu proses ibadah yang begitu lama dan panjang. Fantas dan sempurna lagi kalau kita menutupi ibadah itu dengan amal salih sedekah. Tapi nawaitu menuju kepada alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, menuju kepada ayat suratul Hadid 57 ayat 16. Dan sedekah kita sama-sama jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah jadikan kalbu kita khusyuk, Allah jadikan hidup kita insyaallah lebih baik daripada yang sudah lalu, agar kita mendapatkan sisa umur kita indah dan mati pun kita indah. Saya mengajak semua bersedekah.
tidak ada kecuali. Saya mengharapkan semua jamaah tanpa kecuali. Dan saya tidak menghitungkan berapa sedekah anda, terserah masing-masing. Tapi kalau anda ingin perubahan yang luar biasa, usahakan sedekah yang luar biasa. Dan selalu saya sampaikan, lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Siap semua? Tolong bantu ibu-ibu. Kumpulan sedekahnya ada di sana di belakang. Situ bapak-bapak. Silahkan, ini surban saya buka, tapi jangan dibawa pulang ya. Sana di bapak-bapak. Mohon maaf Bapak Ibu, sekali lagi jangan lupa nawaitunya. Nawaitu menuju insyaAllah sisa umur kita jauh daripada kezaliman, supaya kita diridai Allah dalam sisa umur kita. Kita tidak tahu, bisa jadi selama ini kita belum tentu dapat ridha Allah, tapi insyaAllah sisa umur kita dalam berjuangan, mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita berdoa. Sama-sama angkat tangan. Sama-sama bukakan hati kita. Tunjukkan kemiskinan kita, kebutuhan kita dan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita tunduk kepala dan kita tunjukkan kefakiran kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan doa kita selepas ibadah yang sepanjang ini, selepas ibadah salat malam, subuh, duha, dan sama-sama kita belajar ilmu di kuliah duha di pagi hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar doa kita, dan mudah-mudahan Allah maha menijabah doa kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, mubarakan alaika ma yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil awwalina wa fil akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadikan sisa umur kami lebih baik daripada yang sudah lalu. Berapapun ya Allah sisa umur kami mohon menjadikan sisa umur kami yang terindah, supaya sisa hidup kami menjadi hidup yang indah dan menghadapi kematian yang indah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami menghadapi banyak cobaan. Hati kami suka gelisah, hati kami belum sempurna iman, hati kami belum suci dan bersih. Masih banyak hal-hal yang Engkau tidak ridha. Ya Allah, rahmatilah kami, karena kami tidak kuat lagi menahan hawa nafsu kami. Kami belum menjadi hamba-Mu yang senantiasa bersyukur. Kami belum mampu menjadi hamba yang bersabar. Kami belum bisa menjadi hamba yang ikhlas.
Ya Allah, kami mohon kuatkanlah kami agar kami senantiasa menjadi hamba yang ikhlas, hamba yang bersyukur, dan hamba yang bersabar. Karena sungguh Engkau maha tahu isi hati kami. Walaupun kami belum sempurna mencintaimu, tapi sungguh ya Allah, Engkau maha saksi dan malaikatmu maha saksi. Kami sangat mencintaimu dan sangat mencintai Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kami belum sempurna cintaan kami, tapi kami mohon ya Allah dari rasa cinta kami, bawa kami bahagia dan selamat dunia akhirat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami mengakui banyak dosa kami, dosa besar maupun kecil, dosa terang-terangan maupun sembunyi. Berapa kali berbuat kezaliman kami. Ya Allah, dosa kami sudah melalui batas, tapi Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan. Engkau belum menghukumkan kami atas dosa dan maksiat kami. Engkau masih mengajak kami untuk bertaubat. Ya Allah, bukakan hati kami agar kami bertaubatan nasuha. Ya Allah, aku mohon untuk semua yang hadir serta keluarganya, ya Allah, aku mohon untuk semua yang hadir serta keluarganya, ampuni segala dosanya ya Allah, dosa lahir, dosa batin. Aku mohon untuk semua yang hadir pulang di pagi hari ini ke rumahnya masing-masing sudah suci dari dosa maksiat ya Allah. Diterima salat kami ya Allah, terima tahajud kami, terima i'tikaf kami. Jadikan i'tikaf kami, salat subuh kami, salat duha kami, majlis ilmu kami menjadi saksi baik bagi kami ya Allah dunia akhirat. Ya Allah, tutupilah kekurangan kami, tutupilah aib-aib kami, maafkan atas kesalahan kami. Banyak salah lidah kami, banyak salah ucapan kami, banyak salah perbuatan tangan kami, dan banyak salah perbuatan kaki kami. Dan kami takut dan malu tangan dan kaki kami menjadi saksi buruk bagi kami. Ya Allah, sucikan ya Allah seluruh tubuh badan kami ya Allah, agar kami menghadapmu dalam keadaan suci ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Allah, bagaimana Engkau menutupkan dosa kami saat berdosa? Kami mohon saat kami bertaubat diampuni segala kesalahan kami birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami memerlukan pimpinanmu ya Allah. Pimpinlah kami dalam sisa umur hidup kami, pimpinlah kami dalam rumah tangga kami, pimpinlah kami dalam berjuang dalam dunia ini, pimpinlah kami dalam ibadah, pimpinlah kami ya Allah dalam segala beramal salih. Ya Allah, pimpinlah kami dalam hidup dan mati kami ya Allah. Rahmatilah kami, karena kami sebagai hamba-Mu sangat membutuh rahmat-Mu ya Allah. Kami hamba-Mu yang lemah dan miskin, tidak terlepas dari rahmat dan pertolongan-Mu ya Allah. Ampuni orang tua kami, sayangi orang tua kami. Banyak dosa kami terhadap orang tua kami, banyak durhaka kami terhadap orang tua kami. Kami tidak mampu membalas dan tidak akan mampu membalas kebaikan kedua orang tua kami. Ya Allah, kami serahkan kepada Engkau, jadikan orang tua kami mulia di sisi-Mu dunia akhirat ya Allah.
Ya Allah, ampunilah saudara kami muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, Engkau maha tahu isi hati kami semua, Engkau maha tahu hajat kami. Ya Allah, aku mohon dalam nama-Mu yang agung dan mulia, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Allah, Ya man lakal asma'ul husna was sifatul ula. Aku mohon ya Allah, penuhi segala hajat jamaah sekalian ya Allah. Hajat lahir, hajat batin, hajat dunia, hajat akhirat ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, pimpinlah negara kami Indonesia. Indonesia yang kami cintai ya Allah lagi menghadapi banyak ujian. Ya Allah, angkat segala ujian dan cubaan Indonesia ya Allah. Jadikan negara Indonesia baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, bukakan hati pemimpin kami di Indonesia menjadi pemimpin yang takwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang ikhlas, pemimpin yang jujur dan amanat ya Rabbal Alamin. Jauhkan ya Allah kami, dan jauhkanlah negara kami dari segala bala dan musibah ya Rabbal Alamin. Lindungilah keluarga dan anak cucu kami, anak cucu kami ya Allah. Banyak kejahatan dunia, banyak kejahatan manusia, dan kami sangat mengkhawatirkan anak kami ya Allah terjumus dalam kezaliman dan terjumus dalam kejahatan. Ya Allah, jadikan anak dan cucu kami salih salihah ya Allah. Anak cucu kami ya Allah selamat bahagia dunia akhirat. Anak cucu kami penghafal Al-Quran. Anak cucu kami jauh dari segala godaan. Anak cucu kami ya Allah dalam lindungan-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikan kepada anak dan cucu kami agar anak cucu kami menjadi anak yang berbakti, cucu yang berbakti, yang senantiasa mereka berjuang untuk menjaga nama baik keluarga kami ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, inilah permohonan kami. Engkau pernah berintah di dalam kitab-Mu, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan menerima doamu. Inilah firman-Mu dalam Al-Quran, dan inilah doa kami sesuai firman-Mu ya Allah. Ya Allah, inilah permohonan kami sesuai perintah-Mu ya Allah. Kami mohon diijabah sesuai janjian-Mu, kami mohon diterima sesuai janjian-Mu, karena sungguh karena sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji-Nya. Innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, selamatkan kami dari siksa neraka Jahannam, wa qina adzaban nar. Karena kami tidak kuat disiksa di neraka Jahannam. Ya Allah, bagaimana Engkau berikan kepada kami kemudahan sama-sama berkumpul di Masjid Agung Sunda Kelapa ya Allah di pagi hari ini. Berikan kepada kami kemuliaan, sama-sama jumpa lagi di surga-Mu ya Allah, di surga-Mu ya Allah, bersama Nabi Muhammad serta orang tua kami dan keluarga kami yang kami cintai ya Rabbal Alamin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.